Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mencoba lagi membagikan satu kisah horor ya tentang suatu tempat, tentang telaga ya. Ini belum pernah kita bahas nih, tempat-tempat yang wingit ya atau angker, dan kita akan mengambil latar belakang di daerah Sumatera. Sumatera, salah satu pulau di Indonesia yang lumayan besar. Dan buat teman-teman, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan bisa diklik tombol subscribe-nya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Tak usah berlama-lama, mari pasang headsetnya, matikan lampunya untuk mendapatkan kesan yang lebih mistis dalam mendengarkan cerita ini. Di daerah terpencil, banyak kisah mencekam yang tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Banyak orang yang sukar percaya sampai benar-benar mereka akhirnya merasakan sendiri keseramannya. Kisah di telaga kecil di desa terpencil pedalaman Sumatera. Perkenalkan, namaku Rendri. Di awal tahun 2002, aku ditugaskan oleh perusahaan di tempat aku bekerja untuk tinggal di satu desa terpencil di daerah Sumatera, di daerah pedalaman Sumatera. Nah, tugasku kala itu adalah untuk mensosialisasikan berbagai macam produk pertanian dan perkebunan termasuk pupuk yang kami produksi sendiri, dan itu kepada penduduk khususnya petani di desa itu. Ya namanya juga tugas, mau tak mau pun aku harus menerima dan menjalaninya dengan senang hati. Intinya seperti itulah ya. Jadi tugasku ini adalah mengajarkan para petani dalam menggunakan produk perusahaan dari sejak awal sampai akhirnya panen. Nah, pada awalnya aku yang masih lajang ini berpikir banyak positif ya dari tugas ini ya. Bisa tinggal di tempat yang sama sekali belum pernah aku kunjungi, menghirup segarnya udara daerah pegunungan, daerah pedalaman, menikmati tenangnya kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang aku jalani selama ini di Jakarta. Bisa menyepi sementara waktu, hidup tenang. Tapi pada prosesnya ternyata banyak kendala yang harus dihadapi dan dilalui. Kendala yang terkait dengan pekerjaan maupun bukan, tapi tetap saja harus aku jalani semuanya. Desa tempatku bertugas ini letaknya dekat dengan perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Ya, masih sebenarnya sudah masuk ke wilayah Sumsel ya. Jadi daerah ini sangat terpencil dan berjarak sekitar 1,5 jam dari kota besar yang ada di dekatnya. Itu pun sebenarnya bukan kota yang besar-besar banget lah ya. Dan desa ini masih hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2. Jadi itu pun memerlukan perjuangan yang ekstra keras apabila memaksa menggunakan roda 4. Jadi bisa, tapi sulit, sangat sulit ya untuk dimasuki kendaraan roda 4. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, aku pun harus mengeluarkan fisik dan tenaga sedari awal menginjakan kaki di sini. Karena kemana-mana harus lebih banyak berjalan kaki. Sepeda motor kala itu hanya digunakan untuk bepergian ke kota. Oh ya, di sini aku tinggal menumpang di rumah salah satu penduduk, yaitu Pak Haji Ramli namanya. Jadi Pak Haji Ramli ini merupakan salah satu pemuka di desa tersebut, orang yang sangat dihormati. Jadi beliau ini memiliki anak laki-laki yang bernama Iwan. Saat itu usianya 23 tahun. Ya, seperti itulah. Yang pasti di desa ini aku pun mendapatkan satu pengalaman, jadi fase hidup yang belum pernah aku alami sebelumnya. Satu penggalan aneh yang sangat mengoyak nalar, fase seram di luar jangkauan logika. Sudah lama mas, memang dari zaman dulu desa ini terkenal seperti itu. Jadi selain hasil pertanian dan perkebunan yang bagus, tapi juga terkenal dengan keangkerannya, khususnya telaga yang ada di belakang itu. Itulah kalimat yang meluncur tanpa beban dari mulut Iwan. Aku pun yang menjadi lawan bicaranya kala itu agak aneh sebenarnya mendengarnya ya.
Loh, kok kalian semua seperti nggak kelihatan takut ya, Wan? Apa mungkin karena sudah terbiasa? Oh, nggak gitu juga, Mas. Sebenarnya kami masih takut kok. Lebih memilih untuk menghindar aja kalau bertemu dengan yang seperti itu. Jawab Iwan kala itu. Dan pada suatu malam, aku dan Iwan ini sedang duduk di beranda rumah seperti biasanya berbincang, ditemani kopi dan rokok. Nah, aku yang pada saat itu baru tinggal 3 bulan lamanya, akhirnya membuka percakapan dengan bertanya perihal omongan warga yang aku dengar tidak sengaja ketika sedang bersosialisasi tentang pupuk pada siang hari sebelumnya. Tadi Pak Ridwan cerita, katanya istrinya melihat sekelebatan hantu perempuan terbang melayang di atas telaga ketika sedang lewat melintas di pinggiran telaga. Kok bisa ya? Telaga? Iya, ternyata di desa ini ada telaga. Telaga yang nantinya akan memberikanku pengalaman seram yang tak pernah akan aku lupakan. Selebihnya dalam perbincangan, Iwan pun bercerita banyak tentang telaga ini. Telaga yang sebenarnya ukurannya tidak terlalu besar, luasnya mungkin hanya seukuran lapangan sepak bola. Aku nggak tahu sejarahnya dulu bagaimana, tapi katanya telaga ini sudah ada sejak Iwan masih kecil, berarti sudah sangat lama, puluhan tahun. Dan terletak di pinggiran desa. Tapi kalau hendak melakukan perjalanan keluar, entah ke desa lain atau ke kota, penduduk desa pun harus melewati telaga ini. Nah, tapi kalau hari sudah mulai gelap, tidak akan ada yang berani melewati telaga tersebut. Jadi mereka lebih memilih memutar, walaupun jaraknya menjadi lebih jauh jarak tempuhnya ya. Ya tentu saja aku pun sudah beberapa kali melewati telaga itu. Mengesampingkan cerita-cerita yang seram yang beredar, ya bisa dibilang kalau telaga ini menurutku ya di pandangan mata awam adalah telaga yang sangat indah. Walaupun sebenarnya tidak terlalu jernih airnya, tapi cukup bersih lah ya. Pinggir-pinggirnya juga dipenuhi tanaman yang menjalar ya. Seisi lebih luarnya lagi ada banyak pepohonan yang mengelilingi. Jadi rapat, vegetasinya rapat. Hal inilah yang membuatnya menjadi teduh walaupun pada siang hari. Nah, di salah satu sudut ada deretan kayu yang menjorok ke tengah. Seperti tempat untuk menyandarkan perahu. Tapi nggak besar lah, kira-kira hanya 4 meter panjangnya. Jadi kayak dermaga lah ya. Ya entah untuk peruntukannya untuk apa, tapi sudah beberapa kali aku mencoba untuk duduk sendirian di atas dermaga kecil itu. Nah, ketika sedang dalam perjalanan pulang dari sosialisasi, aku pun mampir sebentar untuk sekedar melepas lelah, menikmati udara sore kala itu, mendapatkan ketenangan yang hakiki. Jangan sering-sering sendirian di telaga itu, Mas. Begitu Iwan berkata padaku pada suatu hari. Tentu saja aku pun mencoba menanyakan alasannya. Loh, memangnya kenapa, Wan? Itu telaganya bagus loh, indah, menenangkan. Ya pokoknya jangan, Mas. Takut nanti ada apa-apa. Jawaban Iwan menggantung. Tapi sebenarnya aku pun tahu arahnya itu kemana ya. Ya begitulah. Penduduk desa di sini malah menganggap kalau telaga ini merupakan telaga yang angker dan sudah tak terhitung lagi peristiwa-peristiwa janggal dan seram yang pernah terjadi di situ. Katanya tidak selalu di malam hari, tapi kejadian seramnya pun juga bisa terjadi di siang hari. Aku tidak bisa menceritakan satu persatu cerita yang pernah aku dengar, tapi benang merahnya adalah telaga itu katanya benar-benar angker. Penampakannya antara lain adalah hantu perempuan, hantu anak kecil yang berlarian di pinggirannya, dan lain sebagainya. Jadi aku pada beberapa di bulan awal yang memang menganggap semuanya itu masih biasa-biasa saja. Yang ada di kepalaku saat ini adalah desa ini merupakan desa pedalaman yang eksotis, indah. Termasuk di dalamnya ada telaganya itu. Sampai akhirnya secara perlahan aku pun mulai merasakan semuanya sendiri. Dari yang hanya sedikit janggal sampai ke sebuah keseraman yang membuatku nyaris pingsan. Jadi pada suatu hari, dalam perjalanan pulang dari salah satu perkebunan, saat itu aku berjalan kaki melewati telaga menyusuri jalan setapak di pinggirnya. Belum malam, masih jam 5 sore lah ya kurang lebih. Tapi tentu saja mulai gelap, matahari pun asik bersandar di ufuk barat. Agak pelan langkahku kala itu. Lelah sudah sangat terasa karena berkegiatan di sepanjang hari. Jalan setapak di pinggiran telaga sudah sangat sepi ketika aku melintasinya. Mungkin karena memang sudah mendekati waktu maghrib. Ya,
Jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Saat itu benar-benar aku sendirian menyusuri pinggiran telaga. Dan seperti hari-hari sebelumnya, telaga ini terlihat sungguh tenang, nyaris tidak ada pergerakan di permukaannya. Hanya sesekali saja sih terlihat gelombang-gelombang kecil dihempas angin ya. Dan sambil menikmati pemandangan dan sunyinya suasana kala itu, aku pun terus berjalan. Ingin cepat sampai rumah agar segera bisa beristirahat. Tapi ketika sedang larut menikmati semua, tiba-tiba sayup-sayup aku mendengar sesuatu. Rendri, Rendri, ada yang memanggil namaku. Ya, itu suara perempuan. Tentu saja aku pun penasaran. Kemudian aku pun menghentikan langkah. Di hari yang mulai agak gelap, aku mulai memperhatikan sekeliling. Pandanganku kala itu menjelajah ke setiap sudut telaga mencari tahu siapa gerangan yang tadi memanggil. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku tak melihat adanya orang sama sekali. Sepi dan kosong. Hanya terdengar suara. Hanya terdengar suara binatang-binatang serangga hutan. Selebihnya tak ada suara lagi. Ya akhirnya karena tidak menemukan apa-apa, aku pun lalu kembali meneruskan perjalanan. Tapi baru saja beberapa langkah, lagi-lagi suara itu seperti muncul dari kejauhan samar-samar. Rendri, Rendri. Sekali lagi aku berhenti. Siapa yang manggil-manggil? Sungutku dalam hati kala itu. Di titik ini, belum terlintas sedikit pun pikiran aneh di benakku yang aku tahu ada orang yang memanggilku dari kejauhan. That's it. Ya sudah, karena penasaran aku pun lalu berbelok melangkah mendekati telaga menuju dermaga kayu kecil tempat biasa aku duduk sendirian. Hari pun sudah makin gelap. Aku yang masih terkungkung rasa penasaran lagi-lagi memperhatikan sekeliling. Sambil saat itu aku berdiri di ujung dermaga kayu karena dari tempat itulah aku bisa melihat nyaris ke seluruh sudut telaga. Saat itu air tenang, tak ada pergerakan sama sekali. Suasananya terbunuh sepi. Cukup lama aku terdiam berdiri sampai akhirnya aku pun melihat sesuatu. Ya, ada pergerakan di tengah-tengah telaga. Permukaan air yang tadinya sangat tenang tiba-tiba bergelombang. Seperti ada yang sedang membuatnya bergerak. Aku pun terus memperhatikan ya, pergerakan itu semakin lama semakin jelas. Terlihat kalau pergerakan air itu bergerak maju, tidak diam di tempatnya. Seperti ada benda di permukaan itu yang sedang berenang. Bergerak mendekat ke tempat saat aku berdiri. Apa itu? Ikankah? Ularkah? Atau hewan lain? Pada saat itu tak ada yang tahu. Gelombang kecil air itu terus mendekat dan semakin mendekat. Hari pun yang sudah semakin gelap membuat aku masih belum juga bisa memastikan hewan apakah yang sedang berenang. Padahal saat itu jaraknya sudah mulai dekat. Sampai akhirnya gelombang itu terlihat melambat dan semakin melambat lalu berhenti hanya beberapa meter dari tempatku berdiri. Karena masih belum jelas apakah benda itu. Seketika itu aku juga berusaha untuk fokus, memperhatikan dan coba menerka-nerka. Lalu tiba-tiba jantungku seperti berhenti berdegup. Nafasku mulai tertahan ketika akhirnya aku pun bisa melihat dengan jelas bentuk daripada benda misterius yang sedang berada di permukaan. Beberapa detik lamanya tubuhku tak bisa bergerak. Hanya pandanganku saja yang fokus memperhatikan objek yang sangat seram itu. Benda itu ternyata adalah seonggok kepala dengan rambut hitam panjang tergelai belakang mengambang di permukaan. Aku melihat hanya kepala saja, tak ada bagian tubuh yang lain. Wajah pucat seramnya datar, tanpa ekspresi tapi seperti sedang memperhatikan. Ya, matanya mati tak bercahaya, jadi yang aku lihat tadi berenang, mendekat dari tengah danau. Ternyata adalah kepala berambut panjang menyeramkan. Setelah beberapa belas detik terpana ketakutan, akhirnya aku pun mampu untuk melangkah mundur menjauh perlahan. Lalu aku berlari jauh-jauh meninggalkan telaga. Pak Husni dan Iwan pun terus mengobrol sambil sesekali diselingi gelak tawa berderai, sementara aku lebih banyak menjadi pemerhati dan pendengar yang baik, walau sesekali tetap menimpali omongan mereka. Dan nyaris jam 12 tengah malam ini kami duduk di pos ronda berbentuk rumah panggung yang sebenarnya ukurannya tidak terlalu luas lah ya, mungkin hanya sekitar 4 kali 4 meter saja, jadi maksimal hanya bisa ditempati oleh 6 sampai 7 orang saja. Nah, pos ronda yang dikelilingi oleh rapatnya pepohonan bambu ini letaknya berada di pinggir desa.
Jadi berbatasan langsung dengan hutan dan perkebunan. Lampu templok berukuran besar saat itu menjadi satu-satunya sumber penerangan. Tapi walaupun begitu, cahayanya masih mampu menerangi seisi pos dan sebagian kecil bagian luar ya. Malam ini tak ada angin. Udara seperti tak bergerak sama sekali. Kesunyian sangat terasa. Tak ada suara dedaunan dan pohon yang bergerak bergoyang. Jadi gimana, Mas? Betah nggak tinggal di kampung kami? Tanya Pak Husni kala itu. Oh, betah Pak, betah. Jawabku pendek. Udah berapa lama ya di sini? 6 bulan, 1 tahun? Baru 7 bulan Pak kira-kira Pak. Saya pribadi sih sangat suka suasananya. Sangat asri dan sangat berbeda dengan di kota besar. Ya beginilah Mas, namanya desa terpencil, jauh dari mana-mana. Pak Iwan pun menambahkan. Aku pun saat itu hanya mengangguk-angguk sesekali sambil tersenyum. Nah setelahnya, ternyata tak terasa aku ternyata sudah 7 bulan lebih tinggal di desa ini dari 1 tahun rencananya. Dan malam itu aku dan Iwan pun kebagian tugas untuk siskamling. Ini bukanlah siskamling pertamaku selama tinggal di desa. Sebelumnya sudah beberapa kali. Bedanya dengan berbagai alasan kali ini hanya aku, Iwan, dan Pak Husni. Bertiga saja yang bertugas. Biasanya ada 5 atau 6 orang lah ya. Tapi nggak apa-apa. Toh tugas siskamling sini tergolong mudah. Hanya sekali berkeliling, membawa kentongan dan obor atau lampu sebagai penerangan. Menurut warga sudah bertahun-tahun lamanya belum pernah ada kejadian pencurian. Tergolong aman lah ya untuk desa itu. Mas, setengah jam lagi kita keliling ya. Iwan berkata begitu di sela obrolannya. Oh ya Wan, sebats dulu nih. Jawabku. Jadi saat itu memang sudah jam 12 malam, kami pun akhirnya berkeliling. Jadi aku gambarkan ya, desa ini tidak terlalu luas. Jadi berjalan kaki untuk mengelilinginya tuh tidak butuh waktu yang lama, hanya sekitar kurang lebih 1 jam. Itu sudah selesai. Dan sesuai rencana, akhirnya aku dan Iwan pun mulai berjalan kaki pada pukul 12:30 malam. Berbekal lampu senter di tanganku dan obor dalam genggaman Iwan, kami pun akhirnya memulai patroli berkeliling desa. Ada alasan kenapa obor minyak tanah masih digunakan sebagai penerangan oleh penduduk. Ya, itu karena minyak tanah jauh lebih murah dan lebih mudah didapat daripada batu baterai untuk lampu senter. Tapi walaupun seperti itu, aku tetap memilih lampu senter karena sudah termasuk peralatan yang aku bawa dari Jakarta. Bisa ditebak, tengah malam ini, keadaan desa sudah sangat sepi, tak ada orang sama sekali. Aku dan Iwan pun berjalan tidak terlalu cepat kala itu ya, jadi sambil ngobrol. Namun tetap kami memperhatikan setiap sudut tempat yang kami lewati. Dan tak bisa dipungkiri, suasana malam di desa ini agak mencekam karena dikelilingi hutan dan perkebunan. Masih banyak juga terdengar suara-suara binatang malam. Beberapa di antaranya aku tak tahu bunyi binatang apa. Jarak satu rumah dengan rumah lainnya ini agak berjauhan dan masing-masing belum berpagar. Jadi maka dari itulah sebagian besar wilayah desa tergolong gelap karena memang minim pencahayaan. Kami pun terus menyusuri perjalanan desa. Satu demi satu rumah kami perhatikan dan tampaknya sejauh ini tidak ada hal yang mencurigakan. Semua terlihat normal. Mas, maaf nih. Kok tiba-tiba aku sakit perut ya? Kita pulang dulu yuk sebentar. Tiba-tiba Iwan berkata seperti itu setelah kami baru berjalan setengah jalan. Ada-ada aja kamu Wan. Yaudah mendingan ke toilet musola aja, lebih dekat, jawabku kala itu. Dan Iwan pun akhirnya mengikuti saranku. Dia pun lalu memilih untuk berlari-lari kecil menuju musola yang jaraknya memang lebih dekat daripada harus pulang ke rumah. Dan sementara aku, kala itu aku harus menunggu di depan balai desa, ya sekitar 50 meter dari musola. Dari tempatku duduk saat itu aku dapat melihat kalau Iwan meletakkan obornya di depan pagar musola ya. Dari kejauhan terlihat apinya yang menyala. Sambil menunggu, aku pun menyalakan rokok. Angin malam mulai berembus, dinginnya perlahan merambah menyentuh kulit. Sesekali aku tetap melirik ke arah musola, tapi aku belum melihat juga ada pergerakan. Api obor kala itu masih di tempat, menandakan bahwa Iwan belum selesai. Kuhisap lagi rokokku dalam-dalam, hembuskan asapnya. Hal ini sedikit bisa menghangatkan. Kemudian berikutnya aku malah tenggelam ke dalam lamunan, menatap kosong ke depan, sampai lupa memperhatikan musola selama beberapa menit lamanya. Nah, ketika aku tersadar, aku lalu menoleh ke musola. Ternyata obor sudah tidak berada lagi di tempatnya, tapi sudah bergerak berjalan. Akhirnya Iwan selesai juga, aku
aku. Tapi ternyata setelah aku perhatikan lebih seksama, ternyata ada yang aneh. Kelihatan dari cahaya apinya. Ternyata obor itu tidak mendekat bergerak ke arahku, malah kelihatan menjauh. Ya, tampaknya Iwan berjalan ke arah yang berlawanan. Melihat itu, aku langsung bangun dari dudukku, langsung berjalan mengejar Iwan. Jarak kami terpaut sangat jauh. Cahaya lampu senter belum mampu menjangkau Iwan. Aku saat itu hanya bisa melihat cahaya kecil dari obor dari kejauhan dan tetap mengikutinya. Agak aneh, Iwan berjalan cukup cepat. Aku pun jadi harus berjalan cepat juga untuk mengimbanginya ya. Saat itu aku tidak berani memanggil, khawatir jika nanti suara keras teriakanku akan membangunkan warga. Lebih baik aku memilih untuk terus mengejar. Aku mulai berlari-lari kecil untuk mengimbangi pergerakan Iwan. Jarak kami pun jadi lebih mendekat karenanya. Tapi beberapa detik kemudian, aku pun memperlambat langkah karena tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Seketika aku pun sadar jika ternyata kami malah melangkah ke arah luar desa ditandai dengan tidak terlihat adanya lagi rumah penduduk di sekitaran. Lalu, ke arah mana kami akan bergerak? Ternyata saat itu aku mengikuti Iwan menyusuri jalan setapak menuju telaga. Ya, dalam gelapnya hutan, kami malah berjalan menuju tempat yang memang terkenal angker, telaga. Ngapain sih Iwan ke telaga? Dalam hatiku pun aku bertanya-tanya. Sempat sedikit terbesit dalam pikiranku untuk berhenti mengikuti, lalu kembali saja ke desa. Tapi rasa penasaranku menutup segalanya dan aku terus ikut melangkah. Api obor akhirnya berhenti bergerak. Dia diam di tempat di tepi telaga. Dari kejauhan, aku melihatnya seperti itu. Akhirnya Iwan berhenti juga ya. Ngapain dia di sini? Aku masih terus bertanya-tanya dalam hati. Malam itu, aku terus melangkah semakin mendekat. Semakin lama, cahaya api obor semakin terang terlihat karena jaraknya yang semakin dekat. Maka dari itu pula, cahaya lampu senterku perlahan akhirnya mampu menjangkau Iwan dengan obornya. Namun, ketika sudah semakin dekat dan semakin dekat, tiba-tiba aku menghentikan langkah. Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja, aku akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata yang aku ikuti sedari tadi bukanlah Iwan. Tubuhku langsung kaku, kalut. Ketakutan menyeruak memenuhi isi kepalaku. Sama sekali aku tidak mengenali sosok yang saat itu sedang berdiri di tepi telaga sambil memegangi obor. Ia berdiri membelakangi, menghadap ke tengah telaga, dan dari belakang aku pun melihatnya mengenakan baju terusan lusuh berwarna gelap. Rambutnya panjang tergerai sebatas pinggang dan sosoknya ya sosok seorang perempuan. Aku pun semakin diam ketakutan ketika dia mulai membalikkan tubuhnya. Perlahan jadi menghadap ke arahku. Tanganku gemetar, tapi masih bisa mengarahkan cahaya lampu senter ini ke arah sosok yang menyeramkan itu. Sampai akhirnya dia benar-benar sudah berdiri menghadapku. Dan di saat inilah akhirnya aku bisa melihat dengan jelas penampakannya. Wajahnya pucat tanpa ekspresi, menggurat seram meruntuhkan nyali. Tangannya masih memegangi obor yang menyala dalam keheningan malam. Perlahan aku pun semakin ketakutan mulai melangkah mundur menjauh sementara sosok itu masih diam terus memperhatikan. Beberapa detik kemudian, keadaan yang tadinya sepi lalu berubah. Tiba-tiba ia mengeluarkan tawa tertahan tapi jelas terdengar. Dan yang lebih mengerikan lagi, sosok menakutkan ini tiba-tiba mulai bergerak maju dengan cara melayang mendekat ke arahku. Aku langsung membalikkan badan lalu berusaha lari menjauh, entah apa sebabnya. Tapi tenaga seperti sudah terkuras habis. Aku tak mampu saat itu berlari kencang. Sempat sekali menoleh ke belakang. Ternyata sosok ini masih terus bergerak mengikuti dengan terus bergerak melayang. Lemas, lelah, tenaga terkuras, keringat bercucuran. Tak mampu lagi untuk bergerak apalagi berlari. Kemudian tubuhku akhirnya roboh. Terjatuh di atas jalan setapak tepian danau. Sempat saat itu aku membalikkan tubuh. Kemudian aku bisa melihat jika sosok yang menyeramkan itu masih terus melayang mendekat dan terus mendekat sambil mengeluarkan suara yang tertahan. Dengan tangannya yang masih memegangi obor menyala. Aku sudah tidak tahan, tubuhku sudah lemas ketakutan. Setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Selanjutnya tiba-tiba aku sudah tersadar. Saat itu sudah berada di balai desa
Dan di sekelilingku saat itu sudah ada Pak Haji Ramli, Pak Husni, Iwan, dan beberapa warga lainnya. Alhamdulillah sudah sadar, begitu Pak Haji bilang. Kemudian aku pun diberikan segelas air ya. Jadi menurut cerita Iwan, ketika ia selesai keluar dari toilet musola, dia sudah tak lagi melihat keberadaanku karena aku menghilang. Lalu ia pun kembali ke pos ronda untuk mencari, tapi ternyata di pos ronda sudah tidak ada. Dan setelahnya dia dan Pak Husni pun mencari aku ke rumahnya dan sama sekali tidak ditemukan. Akhirnya bersama Pak Haji dan beberapa warga lainnya, mereka pun akhirnya melakukan pencarian ke segala penjuru desa sampai akhirnya sekitar jam 3 pagi aku pun ditemukan terbaring tak sadarkan diri di tepi telaga. Ya itulah teman-teman, kisahnya luar biasa. Jadi sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya dari sini ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam penyampaian ceritanya. Mari kita ambil hikmah yang baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Jadi sebaiknya ya memang kita harus bisa menjaga sikap. Jika kita memang tidak percaya hal-hal yang mistis, paling tidak kita pendam saja dalam hati dan jangan sekali-kali meremehkan. Itu sih menurut saya pribadi untuk pesan moral dalam cerita ini. Karena mereka ada di sekitaran kita. Ya kita harus saling menghormati saja. Itu dia teman-teman, semoga ceritanya bisa menghibur. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah sering komen, yang sudah sering menonton tapi tidak komen juga terima kasih. Buat yang suka dengan ceritanya bisa diklik tombol like. Buat yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan yang terakhir, yang belum subscribe silahkan bisa diklik tombol merahnya agar teman-teman bisa terus mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya Ilo, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati.